Check me 1, 10, 1. Tes 1 2 1 2. Shalom. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur selalu kepada Tuhan karena Dia selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari, baik dalam pekerjaan, dalam kita menjalani hidup ini. Itu semua adalah sukacita yang kita rasakan dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu memberikan itu semua bagi kita. Sebelumnya, saya mengundang semua berdiri dan kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu datang di tempat-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kirimkan Roh Kudus dalam hati kami. Biarlah kami buka hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Engkau tuntun dan tibakan di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Bapa di surga, saat ini kami rindu dan siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita angkat pujian ini sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus
Kita bersyukur terus kepada Tuhan. Kita lakukan kunaikan syukur padamu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Bapa. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Bapa. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Tertinggilah nama-Mu. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu. Amin. Haleluya. Saya persilakan duduk dan doa syafaat akan dibawakan oleh Pak Haji. Terima kasih. Sebelum kita akan memulai mendengar firman Tuhan, mari kita bersyafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah melihat anak-Mu Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang indah ini Bapa. Kami datang guna memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di siang hari ini Bapa, kami datang dan berdoa kepada-Mu Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menjaga kami seminggu lamanya Bapa. Dan hari ini Bapa, kami diberikan kesempatan, kami sangat bersyukur. Dan kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar lagi Bapa yang akan memimpin ibadat ini atau firman Tuhan, kami berdoa buat Bapak Pendeta, kiranya Engkau memberikan hikmat akan budi baginya Bapa, supaya apa yang diberitakan bisa bermanfaat bagi kami semua dan kami bisa mendapatkannya dan membawanya kembali dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat majikan-majikan kami Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, baik dalam kesehatan, keluarga, bahkan perekonomian Bapa. Biarlah Engkau bekerja sama bagi mereka Bapa, supaya apa yang mereka kerjakan Bapa bisa menjadi berkat bagi mereka dan mereka bisa menjadi berkat bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
kami berdoa buat teman-teman kami Bapa yang sakit Bapa Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang banyak tekanan Bapa, kiranya Bapa Engkau memberikan solusi yang terbaik bagi mereka Bapa, supaya setiap mereka dalam keadaan apapun Bapa, mereka tidak jauh daripada Engkau Bapa, mereka tetap setia dan datang kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat mentor-mentor kami Bapa, kiranya Engkau memberkati mentor-mentor kami Bapa. Kami sangat bersyukur atas kesempatan yang memberikan bagi mereka Bapa, supaya mereka bisa gabung setiap saat kami dalam pelayanan Bapa. Kami sangat bersyukur. Kiranya Engkau memberkati mereka baik dalam kesehatan, pekerjaan, bahkan keluarga mereka Bapa. Karena tetap dipuji dan dimuliakannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat persekutuan wanita ini Bapa. Kiranya persekutuan ini berakar, bertumbuh dan berbuah karena Engkau buat, karena kehebatan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya bangsa ini takut akan Engkau, dan kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden Bapak. Biarlah apa yang mereka rencanakan Bapak berjalan seturut kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa Singapura Bapak, negara Singapura Bapak. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan masing Bapak. Kami sangat bersyukur Engkau menempatkan kami di negara ini Bapak. Kiranya negara ini menjadi berkat buat banyak negara Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Doa kami belum sempurna Bapa, kami akan menyempurnakan dengan doa yang Engkau telah mengajarkan kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk pada tempat ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua dimanapun. Saya jemput semua berdiri, kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan, masih jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu
hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Puji Tuhan. Silakan duduk dan saya mengundang Bapak Pastor untuk membawa. Terima kasih. Hari ini istimewa sekali karena pertama kali Pak Pendeta Ruben akan datang sini untuk memberikan khotbah bagi kami semua. Ya, silakan kami menyiapkan. Dan Kevin juga akan menjelaskan ya. Good afternoon, everyone. Selamat sore semuanya. Yeah, my Indonesian is horrible. Bahasa Indonesianya Bapak tidak baik. I only know one thing very well. Jadi mata satu hal. Tuhan memberkati. That's all I know. Amin. I somehow like Indonesia a lot. Saya sangat menyukai Indonesia. I used to go to Indonesia to do mission trip Saya sering ke Indonesia untuk melakukan perjalanan misi. twice a year. At least. Biasanya 2 kali setahun. Anyone from Sulawesi here? Ada dari Oh, from Sulawesi. Sulawesi. Oh, okay, okay. Oh, two, Sulawesi. Yeah, that's where I used to go every year. I go to Manado, Luwuk, and all those places. Palu also. Sulawesi. Ya, biasanya bapaknya setiap tahun ke Manado, Luwuk, dan Palu. I like the food there also. Ya, bapak sangat menyukai makanan di sana. Very nice. Yeah. But the first time I went to Sulawesi for a mission trip, Tapi ketika pertama kali saya ke Sulawesi untuk perjalanan misi, it was a group of us from church, ada kelompok orang dari gereja, all Singaporeans. semuanya orang Singapura. So we checked into the hotel Lalu kita masuk dalam hotel, and we went to a room, put our things down. lalu kita taruh barang-barang kita dalam kamar. And as Singaporeans, the very first thing we did Dan sebagai orang Singapura, hal pertama yang harus kita lakukan adalah was to look for the Wi-Fi. mencari wifi. So we all checked our, the hotel card. They tell us how to log into the Yeah. Wi-Fi. Lalu kita lihat di kartu hotelnya bagaimana cara login ke wifi-nya. And we saw the ID and then we saw the password. Lalu kita lihat ID dan passwordnya. Password is very important. Dan password itu sangat-sangat penting kan. And so the password had two words, Dabe and Bahasa. Dan passwordnya ada 2 kata dalam bahasa Indonesia. So we just put those words in, typed it out into our phone and computer. Lalu kita ketik kata password itu dalam komputer kita. But it just won't go in. Tapi nggak bisa masuk. We tried, we couldn't go in. Kita coba lagi, tapi nggak bisa So masuk. we checked with all our friends, the whole group, and everyone couldn't get in. Lalu kita tanya sama yang lain-lain juga tidak bisa masuk. So in the end, all of us went downstairs and gave the receptionist. Jadi akhirnya kita turun ke resepsionis untuk tanya lagi. Excuse me, your password isn't working. Ini passwordnya nggak bisa nih. And the guy took the number, took the card and looked at it. Lalu orang itu ambil kartunya, baca,
And he said, no, you gotta put your password. Dia harus masukin password yang ini. And I said, I know, but the words don't work. Dia tahu, cuma dia nggak bisa. And he said, no, you know what the password was? Tahu nggak passwordnya apa? No more karma. So it's room number. Nomor kamar artinya adalah nomor kamar. But I don't understand Bahasa. Tapi Bapak tidak ngerti bahasa Indonesia. So all of us, no more karma, no more karma. And we don't get it. Sebenarnya ketik nomor kamar, NOMOA gitu ya. So thank you very much, Catherine, for translating that. Otherwise, I'll be lost. Today I was asked to speak on this topic. Jadi hari ini saya ditugaskan membawakan sebuah tema, God, our loving Father. Tuhan sebagai Allah Bapa yang mengasihi kita. You know, when we hear that sentence today, Ketika kita mendengarkan kalimat itu pada hari ini, it doesn't surprise us at all. biasanya kita tak kaget, sudah It's a very biasa. common and familiar sentence. Sudah biasa sering kita dengar kalimat itu. But just maybe 2,000 years ago, Tapi 2000 tahun yang lalu, people would have been shocked banyak orang yang kaget ketika mendengar kalimat ini. to hear people talking about God being loving and Father. 2000 tahun yang lalu ketika orang mendengar bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi, Bapa yang mengasihi, mereka rasa itu satu yang asik. People will think you're mad, Mungkin orang pikir kita gila, or you're very rude to God. atau kita begitu tidak sopan sama Tuhan. You think about it, Mari coba pikirkan, of all the religions in the world, dari semua agama yang ada di dunia ini, how many refer to their God as Father? berapa agama di dunia ini yang manggil Tuhannya Bapa? Yeah, I might be wrong because I don't know all the religions, Mungkin saya salah, mungkin ada yang saya nggak tahu semua agama di but as far dunia. as I know, only one, Tapi pengetahuan saya cuma ada satu, Christianity. yaitu agama Kristen. But even the Israelites a long time ago, Tapi bahkan bangsa Israel di tahun-tahun yang dulu, they would never know God as loving or Father. mereka tidak akan pernah kenal Tuhan sebagai Bapa. They would know God as God, Mereka tahu Tuhan sebagai Tuhan Allah, big, powerful, besar, berkuasa, maybe even scary. dan mungkin juga menakutkan gitu ya. Because the stories they hear Karena dari cerita-cerita yang mereka dengar, are all the miracles in Egypt, dari semua mujizat-mujizat di Mesir, burning bush from Moses. atau semak-semak yang terbakar dari Musa, God causes the walls of Jericho to fall. Tuhan yang menyebabkan tembok Yeriko untuk jatuh, God provides food. Tuhan menyediakan makanan. So God is a very, very powerful God. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang sangat berkuasa. But that's all they know. Tapi itu saja yang mereka tahu. It can be scary. Dan bisa Tuhan yang bisa menakutkan. So even in the Old Testament, you hardly, I mean, we do read about God being loving. Di Biblia lama mungkin kita pernah baca Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi. But again, it's not something that's common. Tapi itu bukan suatu hal yang umum. So here and there you read the prophets writing about loving God. Jadi di sini kita akan baca seorang nabi yang menyebut Tuhan sebagai Allah yang mengasihi. So imagine if you are an Israelite back in that time. Coba kita bayangkan sebagai orang Israel di zaman dulu. You know God is powerful and scary. Kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dan menakutkan. And then you hear a little bit like God is also loving. Tapi kita juga dengar sedikit bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengasihi. What would you think? Apa yang kita lakukan? It's not comforting. Itu bukan satu hal yang menyenangkan kita. Because God can be loving. God can be loving or loved. Karena Tuhan bisa menjadi Tuhan yang mengasihi. But what makes me think He'll love me? Tapi apa yang bikin saya pikir bahwa Tuhan mengasihi saya? Because God is still so powerful and scary and so big. Karena Tuhan itu Tuhan berkuasa, besar, menakutkan. And if His love is not towards me but someone else, I'm in trouble. Bagaimana kalau Tuhan itu tidak mengasihi saya, tapi mengasihi orang lain? And then Jesus comes along. Lalu Yesus datang. And then He suddenly teaches the disciples a prayer. Lalu dia mengajarkan kepada murid-muridnya sebuah doa. Then you pray earlier. Yang tadi kita doakan. Matthew chapter 6 verse 9 tells us Matius pasal 6 ayat 9 berkata, in the prayer that Jesus teaches, dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada say, kita, Our Father in heaven. dia berkata, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. And He says, Our Father. Allah Bapa kami. And all of a sudden, everything changes. Dan sejak itu semuanya berubah. Because it's not just God, Karena dia bukan hanya Tuhan powerful, yang berkuasa, scary, menakutkan, but far away. tapi jauh. Because how can I approach a powerful God? Karena bagaimana mungkin saya menghampiri Tuhan yang begitu berkuasa? It's not just that thinking about God is also maybe loving. Tidak hanya berpikir bahwa Tuhan itu mungkin mengasihi. Because if God is loving, what makes you think He'll love me? Karena walaupun Tuhan mengasihi, apa yang bikin saya pikir bahwa Tuhan mengasihi saya? So He's still far away. Jadi dia masih jauh. But suddenly, Tetapi Jesus says, Yesus berkata, God, who is love, is our Father. Tuhan yang adalah kasih adalah ayah kita.
Bapak kita. changes everything. Itu mengubah segala. When I was young, I loved playing with father. Ketika saya masih kecil, saya senang bermain dengan papa saya. And I wouldn't know. I was young. I can't remember everything. Ya, saya nggak ingat semuanya karena saya masih kecil. But when I became a father, Tapi ketika saya menjadi seorang I ayah, could see what it was like saya bisa kira-kira merasakan apa yang terjadi between my children and me as their father. antara anak saya dengan saya sebagai kakaknya. I have 2 daughters. Saya punya 2 anak perempuan. Now they're very big. Mereka sekarang sudah besar. 21 and 18. 21 dan 18 tahun. My wife's the shortest now in the whole family. Dan istri saya ya orang paling pendek di keluarga saya. You're quite katik. But we don't use the word on her. Ya kita nggak panggil dia kakek ya. Yeah. So my girls they were young ones, Ketika anak-anak saya masih kecil. and I saw how they related to me as a father. Dan bagaimana mereka berelasi dengan saya sebagai ayah. And I'm talking about normal fathers here. Dan saya sedang bicara dengan ayah yang Who- biasa. Fathers who care and will look after children. Ayah yang mengasihi anaknya, yang menjaga anak-anaknya. When I was carrying my daughter, Ketika saya menggendong anak if there saya, was anything that would scare her, ketika ada sesuatu yang membuat dia takut, a loud noise, entah suara yang or kencang, or a stranger trying to carry her. atau ada orang asing yang coba gendong-gendong dia, And when she's scared, ketika dia takut, she straight away turns towards me. dia akan langsung datang menghampiri saya, dia akan meluk saya. When they were young also, when they began running around and playing. Ketika mereka sudah mulai berjalan, sudah bisa lari-lari, And if someone pushes her down to the floor and she cries, ketika ada yang mendorong dia jatuh dan dia and nangis, she gets up, ketika dia bangun, the very first person she runs to orang pertama yang dia cari adalah is her father. ayahnya. And even though they can't touch me, they grab my leg. Walaupun mereka nggak bisa peluk saya, mereka peluk kaki saya. And oftentimes they do this. Atau seringkali mereka You begini, know how children are. "Ah." anak kecil begitu ya. And then I'll carry them up. Lalu saya gendong mereka. When they're hungry, they come to me. Ketika mereka lapar, mereka cari saya. When they want to sleep, they know I'll look after them and bring them to the bed. Ketika mereka mau tidur, mereka cari saya untuk buat mereka tidur. If we just look at normal fathers on earth, Kalau kita lihat bapak-bapak normal di dunia ini, then it changes the entire understanding of who God is. itu akan mengubah cara kita melihat Allah. Which is why Jesus said, Our Father in heaven. Itulah kenapa Yesus panggil sebagai Allah kita, yang Allah Bapa kita yang di surga. There are many verses in the Bible that tells us what that means. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang menjawab apa artinya Bapa kita di surga. And I'll go through those verses after in a while. Dan saya akan mulai masuk dalam ayat ini sebentar lagi. But what's important? Tapi yang penting adalah, Because those are just words. karena itu hanyalah kata-kata. What's important is if our understanding of God, Yang penting adalah bagaimana pengertian kita tentang Allah, we can't cross that space of saying, yeah, God is my Father. kita bisa benar-benar mengalami bahwa Tuhan adalah Allah If Bapa. we can't believe that God will actually be my Father, Kalau kita tidak bisa percaya bahwa Tuhan bisa menjadi Bapa kita, then all the verses won't help us out. maka semua ayat kita akan percuma yang kita baca. It is to step into that place Itu ada benar-benar masuk dalam proses itu and understand, dan memahami, and not just here, but here also, dan gak hanya mendengar di dalam otak tapi juga dalam hati kita that God really is my Father. bahwa Tuhan benar-benar adalah Bapa kita. In these years of being a pastor, Dalam beberapa tahun ini menjadi seorang pastor, I realized that people have different views of God. saya menyadari bahwa banyak orang punya pandangan berbeda tentang Tuhan. And sometimes when we tell them God is your Father, Dan kadang ketika kita bilang bahwa mereka, Tuhan itu adalah Bapa kamu, they still can't really understand what that means. mereka tidak bisa mengerti apa artinya itu. Because they never had a father on earth. Karena mungkin mereka nggak pernah punya ayah dalam dunia ini, Or their father wasn't a good father. atau mungkin ayah mereka bukan ayah yang baik. So imagine if I grew up with a terrible father, Jadi coba bayangkan kalau saya tumbuh dengan ayah yang buruk, and now I come to church and know God, dan ketika saya datang ke gereja lalu ketemu Tuhan, and you tell me God is my Father, lalu kau bilang pada saya Tuhan adalah Bapa saya, I'm going to think this God is a terrible God as well. saya akan pikir bahwa Tuhan itu Tuhan yang jelek seperti Bapa saya. Because my father on earth was terrible. Karena Bapa saya Bapa yang tidak baik. So we need to change that understanding Jadi kita harus mengubah cara pandang mereka of a good father. tentang ayah yang baik. The Bible tells us a story, Jesus tells us a story. Kita menceritakan sebuah cerita He was talking about the Holy Spirit and everything, berbicara tentang Roh Kudus dan juga sebagainya, and he was teaching the disciples. dan dia mengajar murid-muridnya. And he was telling them, if you ask something from your father, Dia berkata demikian, jikalau kamu minta sesuatu dari ayahmu, your father won't give you something bad. ayahmu tidak akan memberikan kamu suatu hal yang buruk. He give you what's good. Dia akan memberikan yang baik. So if you ask for bread,
Jadi kalau kamu minta roti, will your father give you a stone? apakah mungkin bapakmu memberikan kamu batu? He won't do that. Nggak mungkin. Those are bad fathers. Itu adalah papa yang jelek. But good fathers will do that. Papa yang baik tidak akan memberikan batu. If that's your earthly father, Kalau itu adalah bapamu yang di dunia ini, how much more your heavenly father? bagaimana lebih baik lagi bapamu yang di surga? I need to confess something to all of you. Saya mau mengaku sesuatu. My daughter was about 3-4 years old. Ketika anak saya umur 3 atau 4 tahun, I brought her out one day with me. saya bawa dia keluar suatu hari My bersama saya. wife wasn't with me. Istri saya lagi tidak bersama saya saat itu. So we were waiting for something. Kita lagi menantikan sesuatu. So this father and daughter sitting in a coffee shop, I was eating my breakfast. Jadi saya dan anak saya makan di coffee shop, sedang makan sarapan. So I was eating, you know, that those like bread and butter and all that. Ketika saya sedang makan roti dengan mentega, Like what, bread talk, Yakun, toast box, and Yakun, everything. seperti itu. And then I had the soft boiled egg also, the half boiled egg. Dan saya juga makan telur setengah matang. Do you eat that in Indonesia, the half Ada boiled makan egg? telur setengah matang juga. Iya. Oh, nice, huh? So I was eating the half boiled egg. Ketika saya sedang makan telur setengah matang itu, Then my daughter was watching me. lalu anak saya melihat saya. And she was so like curious and she looked, I could see almost saliva coming out. Saya gila gitu ya, dan saya makan. And so I asked her, you want? Mau? Okay, half boiled egg is not completely cooked. Ya. Telur setengah matang, nggak matang sepenuhnya ya. It's not good for the child, right? She's Yeah. only like 3-4 years. Yeah. Untuk anak kecil itu tidak baik. I didn't know 3 that. tahun. I just know that because I saw her staring my food. I said, you want? Mau? She said, so I gave her. Lalu saya kasih dia makan. And she liked it, so I gave her more. Dia suka, saya kasih lagi. So I ate, I gave her, I ate, I gave her. Saya makan, saya kasih And dia. my daughter was very happy. Anak saya senang sekali. So after we finished, we went home. Sudah kita selesai, saya pulang. My daughter had diarrhea 4 times that day. Ya, anak saya kena diare 4 kali dalam hari itu. We were changing her diapers over and over Jadi again. kita ganti pampersnya terus ya. And then my wife asked, how come she got diarrhea? Oh, dia bisa kena diare? And I said, I don't know. But I always thought, I suspected it's a half boiled egg. Sebenarnya saya curiga bahwa itu dari telurnya. Look, your father in heaven won't make such mistakes. Ingat, Bapak kita surga nggak mungkin melakukan kesalahan seperti itu. When he's good, Ketika dia baik, he knows how to be good. dia tahu bagaimana menjadi Bapak yang baik. He's not bad at all, Dia tidak jahat sama sekali. but he is good in a wise way. Tapi dia baik dalam cara yang He knows bijaksana. what we need, Dia tahu apa yang kita he knows perlukan. what we can handle. Dia tahu apa yang kita bisa terima. And so even as he's a father to us, Jadi sebagai seorang ayah kepada kita, he looks after us, dia menjaga kita, he looks after us very well. dia menjaga kita dengan sangat baik. I'm going to give you a few verses now that I hope. Yeah, sure. You all have your headphones and everything, right? Ya kita akan buka kitab kita. So I told you about a story earlier. Turn your Bibles over to Matthew chapter 7. Ya mari kita buka Matius pasal 7. Matthew chapter 7, and we will look at verse. Buka kitabnya atau boleh sharing? Sharing, is it? Okay. Boleh. Okay, let's go from. Look at verse 9. Buka ayat 9, Matius 7 ayat yang ke-9. So it says, you parents, if your children ask for a loaf of bread, do you give them a stone instead? No, the answer is no. In verse 10, if they ask for a fish, do you give them a snake? Again, the answer is no. Of Ayat course not. 9 ayat 10, adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Yeah, and then verse 11, Ayat 11. it says, if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will Heavenly Father give good gifts to those who ask Him? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. That tells me something. When I call God as my Heavenly Father, Jadi itu memberitahukan saya satu hal, bahwa kalau saya panggil Tuhan sebagai Bapa saya yang di surga, it means I'm trusting that He will give me good gifts, artinya saya percaya bahwa Dia akan memberikan saya pemberian yang baik. that He will give me good things to nurture me, Dia akan memberikan saya hal yang baik untuk membuat saya bertumbuh, to help me grow to the person that He wants me to grow into. untuk membuat saya bertumbuh menjadi orang yang seperti yang Dia mau. It means that He provides for me. Dia akan menyediakan bagi saya.
You know, so many years I've been a pastor, 15, 16 years. Setelah sekian lama saya menjadi seorang pastor sudah 15-16 tahun. And even before that, as I was walking as a child of God, Dan bahkan sebelumnya ketika saya berjalan sebagai seorang anak, I realized ever since I understood what it means to have God as my Father, ketika saya mulai memahami bahwa Tuhan sebagai Papa saya, I have not lived in worry or anxiety. saya tidak pernah hidup dalam kekhawatiran atau kegelisahan. At so many moments in life, when something happens, Ada banyak sekali kejadian hidup saya ketika suatu hal terjadi. I've learned to run to my Father like my daughters run to me. Saya akan lari kepada ayah saya, kepada Allah Bapa, seperti bagaimana anak saya lari kepada saya. Trusting that when I reach Him, Saya percaya bahwa ketika saya mencari Dia, He will know what's best Allah tahu yang terbaik untuk and how to provide dan bagaimana menyediakan and what I need. apa yang saya perlukan. So there'll be moments where something strikes me, a fearful thing or a worry. Jadi ketika suatu hal yang terjadi yang bikin saya khawatir But I realize I have to stay down there. dan saya tidak ingin berhenti di sana. If like a bully comes to me, Seperti misalnya ada seorang yang mau jahatin I saya, run to my Father. saya lari pada ayah saya. And I know He'll settle everything for me. Dan saya tahu bahwa Dia akan mengatur semuanya untuk saya. So that's my Heavenly Father. He knows what's good. Jadi Dialah Allah Bapa saya yang tahu yang terbaik untuk So saya. one thing we know about God our Father is He nurtures and He provides for us. Jadi satu hal yang kita tahu tentang Allah Bapa adalah Dia menjaga kita, memberikan kita yang terbaik dan membuat kita bertumbuh. Okay, one more. 1 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1. Satu lagi 2 Korintus pasal 1. So not just about worry and in times of trouble, but what about in times of sadness? Jadi bukan hanya masalah khawatir ketika kita punya masalah, tapi bagaimana ketika kita sedang sedih. So let me read verse 3 and verse 4. Jadi kita baca ayat 3 dan ayat 4. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. God is our merciful Father and the source of all comfort. Ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. And then he says, He comforts us in all our troubles, Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, so that we can also comfort others. sehingga kami sanggup menghibur mereka. So this is something else that I'm reminded of. Jadi satu hal yang harus ingatin saya juga, At moments when I feel sad, ketika saya mulai merasa sedih, and before I run to my wife or to my children, to my best friend, sebelum saya mencari istri saya atau teman-teman saya atau orang I lain, very quickly run to God saya akan lari kepada Tuhan. because He comforts me. Karena Tuhan berikan saya penghiburan. Have you ever been in a place, a situation where you share something with your friend or family Pernah nggak suatu saat kita lagi cerita sama teman kita atau sama keluarga kita, and they don't understand kalau mereka nggak ngerti, and they can't comfort you? mereka nggak bisa They menangani can't kita, encourage you? mereka nggak bisa membantu Because kita, they just don't understand what you're feeling, why you're feeling that way. karena mereka nggak paham kenapa kita merasa seperti itu. God will never do that Tuhan tidak pernah, because He always understands. karena Tuhan selalu mengerti. Okay, what about guidance? Psalms chapter 32. Bagaimana tentang arahan? Kita buka Mazmur pasal 32 Verse 8. ayat 8. You know, you're away from your home and your country and you're in Singapore. Ya, kita sedang jauh dari keluarga kita, dari negara kita ada di Singapura. So who do you turn to for decision making and what happens next in life? Jadi siapa yang kita cari tentang keputusan dalam hidup? You have a Father in heaven. Kita punya Bapa di surga. So verse 8 of Psalm chapter 32 says, Mazmur 32 ayat 8 berkata, the Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. I will advise you and watch over you. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. That's what it means to have a Father in heaven. Itulah artinya ketika punya Bapa di surga. You know, sometimes when kids were younger, we bring them out to the playground. Ya, ketika anak saya masih kecil, saya sering bawa mereka ke tempat bermain. I can be talking to my wife, Saya bisa berbicara sama istri saya, but my eyes are always on my daughters tapi mata saya selalu sama anak-anak saya to make sure they are safe. untuk memastikan bahwa mereka aman. Same thing. Father in heaven does for you. Sama Tuhan, Bapa kita yang di surga juga demikian. Whether in Indonesia or in Singapore, Mau kita di Indonesia atau kita di Singapura, Father's watching out for you Allah Bapa selalu melihat kita. and He wants to guide you. Dia selalu ingin menjaga kita, If mengarahkan you will kita. turn to your Father and ask Him. Jadi ketika kita kembali kepada Tuhan dan bertanya, This one also, Psalms 20, and I'll end with this two more. Psalms chapter 28, Mazmur pasal 28 verse 7. ayat 7. So
So 28:7 of Psalms says this. Mazmur 28 ayat 7 berkata, The Lord is my strength and my shield. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. I trust Him with all my heart. Kepadanya hatiku percaya. And that's what you can do with your Father in heaven. Jadi itu yang bisa kita lakukan pada ayat He Allah has Bapa. all the strength that we don't have. Dia punya segala kekuatan yang kita nggak punya. I remember when my daughter when she was young, we bought her a special toothpaste. Jadi saya ingat ketika anak saya masih kecil kita memberikan dia sebuah pasta gigi yang It's special because the taste is like strawberry taste or something toothpaste. Pasta gigi yang istimewa karena ada rasa stroberinya. And it's very cute because you know how when you squeeze the toothpaste comes out? That's it, usually like that, right? One whole the thing comes out. Right? Iya, karena lucu gitu ya, unik gitu kalau di film aja keluar pasta gigi. But this toothpaste, because it's for young girls, it's the thing that comes out is the shape of a heart. Oh, jadi karena dibuat anak kecil, jadi ketika keluar pasta gigi bentuknya hati. Yeah, so when you happy, happy. Hati. Yeah. So when you press the toothpaste comes out heart shape. Jadi ketika saya pencet, biasanya nanti keluar bentuknya hati. And so they will brush their teeth every night. They brush their teeth. Jadi mereka akan gosok gigi dengan rajin setiap malam. And then one day they came to me. Jadi suatu hari mereka datang kepada They saya. said, Daddy, Apa? we got to change the toothpaste. Kita mau ganti pasta gigi. Why? Kenapa? See, because finished already. Karena sudah habis. So are you sure finished? Yakin habis. See, yeah, we press, nothing came out. Jadi kita pencet-pencet nggak ada yang keluar. And I said, let me try. Coba saya I took it, Saya ambil, I squeezed it, saya pencet, and the hati came out. dan hatinya keluar. Why? Kenapa? I'm stronger. Karena saya lebih kuat. They're not as strong as me. Karena dia nggak sekuat saya. But when they need strength, Tapi ketika mereka butuh kekuatan, I provide the strength. saya memberikan kekuatan itu. What does it mean to say we have a Father in heaven? Apa artinya kita punya Bapa yang di surga? He is our strength. Dia adalah kekuatan kita. There are things that we can't handle. Ada banyak hal yang kita We tidak don't dapat know how to lakukan. handle, Kita tidak tahu and bagaimana we don't think melakukannya. we can go through it. Dan kita tidak yakin bahwa kita bisa menghadapinya. But just before we give up, Tapi tepat sebelum kita menyerah. and like my daughter's going to throw away the toothpaste, Seperti anak saya hampir membuang pasta gigi let itu. your Father give you strength. Biarkan Allah Bapa kita memberikan kita kekuatan. Yeah. Then the last one. Yang terakhir, This one we turn to Proverbs Amsal, kita buka Amsal, chapter 3, pasal 3, and we read verse 11 and 12. ayat 11 dan ayat 12. And here it says, Di sini dikatakan, my child, don't reject the Lord's discipline, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, and don't be upset when He corrects you. dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. For the Lord corrects those He loves, Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. just as the Father corrects a child in whom He loves. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. So, what does it mean to say we have God who is our Father? Jadi apa artinya ketika kita punya Tuhan yang adalah Bapa kita? It means He corrects and disciplines us. Artinya dia mengkoreksi kita dan Because he loves mendisiplin kita karena dia mengasihi kita. And I know when we hear words like correction and discipline, these are not happy words, Seringkali kalau kita dengar kata hukuman, kata koreksi itu bukan suatu kata yang bahagia. but they are necessary words. Tapi itu adalah kata-kata yang penting. Are you all serving as helpers in homes here? Or other jobs? Any of you serving as helpers in homes? Di sini semuanya sebagai helper. So sometimes my kids are big now, but when I go out, sometimes I see how children behave. Ya, sekarang anak saya udah besar, cuma kadang kalau saya lagi keluar, saya lihat bagaimana anak-anak lain And I berkelakuan. see the kind of noise, they're screaming and shouting, and they're really insisting. Ya, bagaimana anak-anak sana itu suka teriak-teriak, marah-marah, dan ngotot gitu ya. And their parents just don't know how to handle them. Dan orang tuanya tidak tahu bagaimana The menghadapinya. parents love them, Orang tua mengasihi mereka, and because they think they love them so much, they don't correct or discipline them. dan karena mereka begitu mengasihi mereka, mereka tidak menghukum And anak they itu. become like little, this is terrible. Nah, anak-anak itu jadi anak-anak yang nakal. Ya, You know, my children see, my children now, old as if they see those children behaving like that, you know what they tell me? Ketika anak saya yang sudah besar ini melihat anak-anak itu akan berkata, Oh my goodness, that child is so spoiled. oh anak-anak itu sangat manja. The parents are not disciplining the child. Ayahnya tidak, orang tuanya tidak menghukum mereka. They're telling me this. If it was me, Mereka bilang kalau itu saya I would have been in the toilet by now. sudah di toilet sekarang. I tell you why. Kenapa saya tahu? Because when they were young, they would do the same thing. Karena waktu kecil mereka juga sama. They would scream, they would shout. Mereka teriak-teriak, I want ice cream, I marah-marah. want that toy. Saya mau es krim, saya mau mainan. And I'll say,
don't do this. Lalu saya bilang jangan lakukan itu. This is not the way to handle this. Ini bukan cara memerintah dengan I'm going to baik. count to 3. Saya akan hitung sampai 3. You better stop. Berhenti. 1, 1, 2, 2, 3. 3. And they carry on. Lalu mereka I will pick them terus-terusan. up very lovingly and gently. Lalu saya gendong mereka. I bring them to the toilet. Saya bawa mereka ke toilet. When there's no one else, Jadi nggak ada siapa-siapa di I do a toilet. little pop, pop, Lalu saya akan pukul. and they learn. Lalu dia mereka belajar. I'm correcting them. Saya mengajari mereka, I'm memperbaiki disciplining mereka. Saya mendisiplin mereka. So, so years ago, when they, what I mean, and they knew it. Every time they would jump around and play. Saya nggak tahu dulu itu mereka suka When lari-lari. I say I count to 3, Lalu saya akan hitung sampai 3. they know I mean it. Mereka tahu saya There benar-benar was melakukan. one time they were jumping on, you know what trampoline is? Because you can jump. Ya, suatu saat mereka sedang loncat-loncat di trampolin. Someone brought that to church, Ada seorang bawa trampolin ke gereja. and they were all jumping up and down. Lalu mereka loncat-loncat. I said, okay, you gotta go now. Oke, kita Wanna mesti go pulang. Kita mau pulang. Yeah, then I said, better go now. Pulang And sekarang. they kept jumping. Tapi mereka masih tetap I'm loncat-loncat. gonna count to 3. Saya lalu mulai hitung sampai 3. 1, 1, masih loncat. 2, 2, masih loncat. 3. 3. They jumped down and came Lalu mereka And people around like, wow, how do you train them? semua orang kaget lihat saya. Bagaimana bisa gitu ya, sampai 3 lalu mereka berhenti. I love them enough to correct and discipline them. Saya mengasihi mereka sangat sampai makanya saya memperbaiki Because I mereka. don't want them to grow up thinking they can just do whatever they want in life. Karena saya tadinya mereka tumbuh pikir bahwa mereka itu bebas melakukan apa saja. And that's what God does for us. Dan itu juga yang apa yang Tuhan lakukan pada kita. Because He's our Father in heaven. Karena dia adalah Bapa kita di surga. So there will be moments when He wants certain things, Jadi ada saatnya ketika kita ingin suatu hal or we insist that things should be done in the way that we want it, atau kita ngotot bahwa suatu hal harus sesuai dengan kehendak kita, and God corrects or disciplines us. lalu Tuhan mengoreksi dan memperbaiki. And He bothers to do that Dan dia mau melakukan itu because He's a Father who loves His children. karena dia Bapa yang mengasihi kita. Maybe painful, Mungkin sakit, but it's good for us. tapi bagus buat kita. My sisters, you have a Father in heaven Teman-teman, kita punya Bapa yang di surga who loves you so much. yang mengasihi kita begitu sangat. You are not alone anytime. Kita tidak pernah sendirian He's apapun. always watching out for us. Dia selalu melihat kita. He's always ready to hug you, Dia selalu di sana untuk memeluk to kita, protect you, untuk menjaga kita, to give you His strength, untuk memberikan kita kekuatan, to give you what you need, untuk memberikan apa yang kita perlukan. and to also train you and correct you. Dan dia juga melatih kita dan memperbaiki kita. Because He loves you. Karena dia mengasihi kita. The question remains, Jadi pertanyaannya adalah, how will you treat this Father in heaven? bagaimana kita menghadapi Bapa yang mengasihi kita di surga itu? Will you be satisfied just to say, I have a Father in heaven? Lalu apakah kita akan puas dan bilang, oh saya punya Bapa di surga? Or will you take the effort Atau kita akan melakukan sesuatu to always run and turn to Him? untuk selalu lari dan mencari Tuhan? Because that's what your Father in heaven is waiting for you to do. Karena itulah Bapa kita yang di surga yang nanti kami kita lakukan. Amen. Amin. I'll join me in prayer. Mari kita berdoa. So Father, we thank you Ya Tuhan, kami bersyukur that we can call you Father. kami boleh memanggil Engkau Bapa. We thank you that you are a good Father, Kami bersyukur bahwa Engkau Bapa yang baik, a wise Father, Bapa yang bijaksana, and a Father who loves us so much. Bapa yang mengasihi kita dengan sangat. We thank you that we can trust you Kami bersyukur kami percaya pada Engkau because you are a faithful Father. karena Engkau adalah Allah yang setia. And Lord, we thank you that you are always with us. Kami bersyukur karena Engkau selalu bersama kami. So we lean and trust in you, Jadi kami dapat bersandar dan percaya padamu, and we will allow you to guide us dan kami akan membiarkan Engkau untuk membimbing kami, so that our lives may be lived for you sehingga hidup kami boleh hidup hanya untukmu and in glory for you as well. dan kemuliaan hanya bagimu So sendiri. Father, we thank you. Ya Tuhan, kami And I bersyukur. pray for all my sisters here, Saat ini kami berdoa untuk semua teman-teman in hadir the di sini, different situations that they may face, dalam segala situasi yang mereka hadapi saat ini. that you remind them Kau boleh mengingatkan mereka that you are their Father, bahwa Engkau adalah Bapa and they mereka, can always run to you. dan mereka selalu dapat pergi mencari Engkau. And at no point in time Dan tidak ada satu saat pun will you ever turn them away, Engkau menolak mereka, but you will carry them, tapi Engkau akan menggendong you mereka, will lift them up, Engkau akan mengangkat mereka and hold them very, very closely to your dan heart. membawa mereka dekat pada hati. So I commit all of them to you. Dan mereka semua ke dalam tanganmu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you. Moving on. Song.
Semoga firman Tuhan yang dibagikan oleh Pak Pendeta Ruben bisa bermanfaat bagi kita. Terpujilah Allah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saya mengundang semua berdiri. Kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
Jadi nah Bapak kita akan berjalan kudus itu untuk ingatkan bagaimana Tuhan Yesus sudah mengorbankan diri untuk kita. Jadi yang di antara kami belum tahu artinya bisa dewasa tidak bisa ikut sama kami. Oke? So ya sekarang saya undang Bapak Pendeta Ruben untuk ya. Yang di dalamnya kata-kata yang beragam wayangnya ya. Jadi yang kata merahnya semua yang baca, yang kata yang dalam birunya hanya cuma kita saja. Oke, yang hitamnya itu dari pendeta aja. Oke ya, itu ya. Oke, so pastor you just read the Okay. So Christ our Lord invites to his table all who love him, who earnestly repent of their sin and seek to live in peace with one another. Let's carry on or you can read it. Yeah. Therefore let us confess our sins before God and one another. Yang semua? Ya Allah yang berbelas kasihan, kami mengaku bahwa kami tidak sia-sia mau segenap hati kami. Kami dalam menjadi kejadian yang nyata, kami dalam melakukan kehendak-Mu, kami dalam menjaga perintah-perintah-Mu. Kami mengenal kasih-Mu, kami tidak mengasihi sesama kami, dan kami tidak bersuara orang yang berdosa. Kami mohon ampunilah kami dan bebaskan kami dari segala dosa kami, supaya kami dapat bersukacita dalam menjalankan tugas panggilan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. So hear the good news. Christ died for us while we were yet sinners. That proves God's love towards us. In the name of Jesus Christ, you are forgiven. Dan dalam nama Yesus Kristus dosa telah diampuni. Kemuliaan bagi Allah. Amin. The Lord be with you. Dan sekarang juga Lift up your hearts. kami mendapatkan daripada Tuhan. Let us give thanks to the Lord our God. Sungguh layak untuk bersyukur dan memuji. It is right and a good and joyful thing, always and everywhere to give thanks to you, Father Almighty, Creator of heaven and earth. And so with your people on earth and all the company of heaven, we praise your name and join their unending hymn. Holy, holy, holy Lord, God of power and might. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Holy are you and blessed is your Son, Jesus Christ. By the baptism of his suffering, death, and resurrection, you gave birth to your church, delivered us from slavery to sin and death, and made with us a new covenant by water and the Spirit. On the night in which Jesus gave himself up for us, he took bread, gave thanks, broke the bread, gave it to his disciples, and said, "Take, eat. This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." When the supper was over, Jesus took the cup, gave thanks also, gave it to his disciples, and said, "Drink from this, all of you. This is my blood of the new covenant, poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me." And so, in remembrance of these your mighty acts in Jesus Christ, we offer ourselves in praise and thanksgiving as a holy and living sacrifice, in union with Christ's offering for us as we proclaim together the mystery of faith. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang kembali. So, Father, pour out your Holy Spirit on us gathered here, and also on these gifts of bread and wine. Make them be for us the body and blood of Christ, that we may be for the world the body of Christ redeemed by his blood. By your Spirit, make us one with Christ, and also one with each other, and one in ministry to all the world until Christ comes in final victory. And we feast at his heavenly banquet through your Son, Jesus Christ, with the Holy Spirit in your holy church. All honor and glory is yours, Almighty Father, now and forever.
with the confidence of children of God, let us pray together. Our Father, get the elements ready first by removing all the covering. Kita mulai barang sedang makan. Once you're ready, let's all stand, shall we? Mari kita berdiri. Grab the wafer before us. This is the body of Jesus Christ. This body of Jesus Christ, broken for you. Take it and know of His love for you. Amen. This is the blood of Jesus Christ, poured out for all of our sins. With this, He's washed us clean of everything. And so now we can always approach God our Father in full confidence. Drink and remember. Amen. Is that it, friend? That's okay. Okay, sure. Okay, let's all pray. So, Father in heaven, we thank you for this time once again. Even as we come to the end of our service, will you send us all with your blessings? Send us off also knowing that with the knowledge that you are truly our Father. So be with us, and so now the blessings of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit go with you this day and forevermore. Amen. Seriously. Are we zooming or something? That's so interesting. Teman-teman, kita akan masuk pada persembahan. Segala yang kita punya, itu semua adalah dari pemberian Tuhan. Maka kita berdoa dengan sukacita dan dengan pasangan. Ada poli. Bila yang baik karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya.
beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Sekali lagi, berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Dan berkati kau, dan berkati kau selamanya, dan berkati kau, dan berkati kau selamanya. Haleluya. Saya undang semua berdiri, kita nyanyikan lagu doksologi. Masih ingat kan? Kepada Allah, ya. 1, 2, 3. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Silakan duduk. Kita masuk pada pengumuman yang akan dibawakan oleh Kak Feni. Kak Esther, apa? Sebelum pengumuman, mungkin ayo siapa yang pertama kali baru datang, kita mau kenalan dan pagi boleh kenalan, mungkin nggak usah sampai mungkin banyaknya berapa, nggak usah, cuma kenalan namanya siapa, dari mana, udah berapa lama di Singapura, ya boleh. Nama saya Martin. Ya, udah berapa lama di Singapura? Saya di sini sekitar 8 tahun. Wow. Jangan dari NTT lagi dong. Masalah dari mana ya? Dari Surabaya. Oke. Wati tahu persekutuan ini dari mana? Dari sini ya. Soalnya 2 minggu kemarin saya datang ke sini. Soalnya teman saya di sini. Oh iya. Kadonya apa sih? Jangan lupa say hi sama Wati. Boleh nanya-nanya tapi jangan yang terlalu personal ya. Nanti dia takut nggak mau datang lagi. Ya, terus di pengumuman, jangan lupa tahun ini kita Zoom hanya di minggu pertama. Ya, minggu kedua, ketiga dan keempat teman-teman bisa datang. Boleh datang dan diharapkan datang. Boleh? Nah, terus yang berikutnya, teman-teman, ada satu yang spesial di tahun 2023. Apakah itu? Setiap minggu ketiga kita akan ada PA. Apa itu PA? Bible Study Series. Every third week, setiap hari minggu ketiga, selama 1 tahun kita akan belajar bersama. Dan minggu depan minggu ke-3. Dan ini ada yang pertama adalah hidup baru dalam Kristus. Kita akan berlanjut teman-teman kayak cerita, kayak seri gitu jadi di dalam 1 tahun. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kita akan pakai bukunya bareng-bareng dan kita akan sama-sama belajar. Boleh? Saya beri semangat datang. Yes. Semua lah ya. Masa bilang ya? Iya. Itu aja pengumuman. Nanti minggu keempat teman-teman kita ada acara spesial Valentine. Ya? Yang boleh datang. Itu aja. Ada lagi Kak Esther?